Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Udah lama banget ya aku nggak nyapa teman-teman semua lewat channel YouTube aku gitu ya. Ya lumayan lah, udah hampir mau 2 tahun kali ya, 1 tahun lebih lah aku nggak nyapa kalian di YouTube. Nah, tanpa basa-basi aja, sekalinya aku muncul, aku membawa isu. Ya, sesuai dengan judulnya. Sebenarnya sih ini isu ya. Jadi eh, belum dipastikan benar atau enggaknya. Nah, aku dapat isu ini dari beberapa teman aku yang mereka itu guru luar biasa tapi yang ada di pelosok. Mereka udah kaget duluan nih dengar isu ini tuh. Makanya buat teman-teman yang dapat isu ini juga, yang pernah dengar seliweran dari sana dari sini mengenai isu ini, kalian jangan kaget dulu ya, kalian jangan panik dulu. Sebelumnya aku ngomong kayak gini, aku bukan pro Sibi, aku bukan pro Bisindo, aku sih antara kedua bahasa ini aku oke-oke aja ya, karena ya punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing lah menurut aku. Dan isu ini muncul itu menurut aku ya sedikit mengagetkan juga sih menurut aku ya, karena ya aku udah lama juga nggak update mengenai masalah uh, berbahasa isyaratan gitu kan. Nah sekalinya aku dapat updatean, aku dapatan updateannya tentang isu gitu dari teman-teman aku yang emang pada nanya ke aku kan. Nah akhirnya karena berawal dari pertanyaan dari teman aku ini, aku cari info lah. Makanya buat teman-teman yang mendengar dari sana dari sini ya seliweran mengenai isu bahwa Sibi akan dihapus, kalian jangan kaget dulu, kalian jangan panik dulu. Ya intinya harus bertanya kepada orang yang masih aktif di dunia perisyaratan gitu, terus mencari tahu updateannya, karena yang aku tahu mengenai bahasa isyarat ini terus berkembang gitu, apalagi Bisindo sekarang tuh terus-terusan diperluas gitu. Nah karena isu ini sudah menyebar, ya maksudnya ada beberapa wilayah mungkin yang bertanya-tanya mengenai isu ini. Akhirnya aku bertanya kepada teman-teman aku yang memang mereka masih aktif di dunia perbahasa isyaratan. Nah, bener nggak sih isu ini gitu? Dan aku dengar kemarin itu ada pertemuan yang membahas mengenai Sibi dan Bisindo. Nah, aku takutnya isu ini muncul dari pertemuan itu kan. Akhirnya aku cari tahu, dan menurut sumber yang aku percaya gitu, alhamdulillah isu itu nggak benar ya. Jadi kalau dari Gerkatin lah khususnya ya, dan hasil dari pertemuan si Bibi Sindo itu bahwa di sekolah boleh menggunakan Sibi dan boleh menggunakan Bisindo. Berarti kan nggak ada kata penghapusan dari salah satu bahasa isyarat gitu. Ya kali gitu. Misalkan benar dihapuslah Sibi, itu Sibi udah puluhan tahun menurut aku. Yang aku tahu rilisan pertama Sibi itu Kemendikbud ngeluarin tahun 1994, seumuran sama aku kali, 26 tahun mau dihapus. Itu bahasa yang udah berjalan selama puluhan tahun mau dihapus, bagaimana caranya? Sedangkan yang aku tahu juga gak semua teman tuli mengerti Bisindo, ya gak semua teman tuli juga mengerti Sibi gitu. Ya gimana mau dihapus kalau teman-teman tulinya juga masih ada yang menggunakan gitu, ya kan? Dan ya kebanyakan sih memang
angkatan-angkatan ya, teman-teman tuli yang udah agak berumur lah ya. Makanya karena aku di daerah mungkin, jadi aku sering bertemu dengan teman-teman tuli yang agak berumur. Mereka menggunakan CB gitu. Nah, jangan sampai teman-teman tuli yang muda-muda ini, karena sekarang lagi disebarluaskan Bisindo, mereka jadi lebih bukan lebih memilih ya, apa ya, lebih respect ke Bisindo sih pasti ya. Karena aku pun kalau untuk keseharian, kalau untuk komunikasi sehari-hari, aku lebih enak pakai Bisindo daripada pakai CB gitu. Pakai Bisindo lebih simple lah daripada pakai CB. Nah, kembali lagi ke isunya. Nah, jadi untuk isu CB dihapus itu ya alhamdulillahnya sih nggak bener gitu. Dan maaf aja nih kalau aku dapat jawaban juga dari teman aku bahwa isu CB dihapus itu keluar dari teman dengar yang pro Bisindo. Jadi teman-teman dengar yang pro Bisindo itu udahlah CB dihapuskan aja begitu ya. Aku sih maksudnya aku sih maaf aja nih, aku nggak masalah sebenarnya, karena aku kan ya untuk sampai saat ini belum berkecimpung di dunia kependidikan lagi gitu. Jadi mau dihapus kayak mau dihapus CB, mau dihapus Bisindo, atau nggak bikin bahasa isyarat yang lain, ya yang penting kita bisa komunikasi aja sama teman tuli gitu kan, pakai apapun bahasanya. Tapi ya gimana ya, aku sih menanggapinya agak berlebihan gitu kalau untuk dihapuskan salah satu bahasa isyarat, karena Indonesia ini luas loh gitu. Dan CB ini udah ya udah menyebar lah di sekolah pun kan dari dulu gitu. Jadi ya puluhan tahun itu CB dipakai di sekolah. Bahkan ya dari CB itu muncul teman-teman tuli yang ya maksud aku yang keluaran sekolah, yang lulusan sekolah ya pintar juga gitu mereka. Tapi sayangnya nggak tahu kenapa ya sekarang nih teman-teman tuli, bukan teman-teman tuli, aku pernah ketemu sama teman tuli, dia udah mungkin sekarang udah lulus ya, dia itu kuliah loh, dia bisa kuliah di salah satu jurusan di salah satu universitas. Dia lulusan sekolah luar biasa negeri ya, SLB negeri, tapi dia bisa ngomong bahwa aku merasa bodoh karena aku diajarkan di sekolah pakai CB. Karena CB ini aku nggak bisa apa-apa, karena di sekolah pakai CB aku nggak bisa ngerti apa-apa. Itu ya, aku pernah ketemu sama teman tuli yang seperti itu. Aku nggak ngerti kenapa ya dia bisa berpikir seperti itu, padahal kan dia sekolah di dalam setting sekolah itu dia pakai CB, dia bisa naik kelas, dia bisa lulus, dan dia bisa diterima di universitas. Mana mungkin dia nggak ngerti apa-apa kalau dia sampai bisa diterima di universitas gitu. Maksud aku ini kenapa ya teman tuli bisa berpikir sampai gitu? Apakah ada, maaf ya, ada segelintiran orang yang bilang bahwa emang sih, maksudnya kalau menurut teman-teman aku juga sih Bisindo lebih dipahami daripada pakai CB, tapi nggak usah sampai segitunya gitu menurut aku. Gimana ya, aduh aku bingung juga sih bilangnya. Ya terserah sih, maksudnya terserah teman-teman mau pro CB mau pro Bisindo, temen dengar ya, maaf, mau pro CB mau pro Bisindo, tapi please lah jangan sampai jangan sampai memprovokasi untuk memilih salah satunya gitu. Gimana ya, aduh aku gemes juga sih sebenarnya, karena ya maaf aja nih, emang aku juga jujur sih kalau untuk Bisindo ini enak banget dipakai komunikasi, tapi untuk dalam setting
pendidikan, dalam meeting sekolah ya terserah gitu mau pakai apa aja. Karena yang dilihat sama aku juga sih kan, SIBI itu sistem isyarat bahasa Indonesia. Karena disebut sistem, dia itu punya cara-caranya, punya aturan-aturannya tersendiri. Dan aku lihat ini SIBI ini seperti bagaimana bahasa Indonesia baku gitu. Bahasa Indonesia baku ya, kita belajar imbuhan, kita belajar suku kata. Mungkin untuk teman-teman tuli juga sulit gitu, buru-buru untuk teman tuli gitu. Untuk aku pun bahasa Indonesia yang baku itu sulit ya. Di dalam ujian nasional juga bahasa Indonesia itu nilai aku paling jelek. Emang sulit bahasa isyarat yang bahasa Indonesia yang benar itu. Tapi ya dalam konteks pendidikan, apa salahnya gitu teman-teman tuli belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu kan. Bahasa Indonesia yang baku, yang formal, apa salahnya? Mereka pasti bisa kok, mereka bisa. Ya kalau nggak bisa ya gimana mereka bisa sampai menulis esai, bisa sampai menulis narasi? Ya itu karena mereka pasti belajar bahasa isyarat, belajar bahasa Indonesia yang baik dan benar gitu ya. Kalau untuk penyampaian pembelajaran yang lain pakai bisindo biar agak pahamnya nggak apa-apa gitu, tapi kan jangan sampai mengeluarkan salah satu bahasa isyarat, karena menurut aku ini SIBI juga punya manfaatnya gitu untuk perkembangan bahasa teman-teman tulis sendiri gitu kan. Dilihat ada tata cara pakai bahasa Indonesia yang benar, ada imbuhannya, kayak partikel-partikel gitunya kan, itu penting gitu kan di bahasa Indonesia. Kita pun teman dengar, aku pun sulit gitu mengerti bahasa Indonesia yang baik dan benar, tapi kan teman-teman tulis juga punya hak untuk belajar itu. Nah dalam belajar bisindo juga kan ya, teman-teman dengar sekarang banyak yang antusias lah ingin belajar bahasa isyarat gitu kan, tapi aksesnya di kita masih sulit gitu kan. Ditambah bisindo sekarang belum ada kamus yang tersebar luas, karena mengingatkan bisindo itu berbeda setiap daerahnya. Sedangkan sekarang penyedia layanan bahasa isyarat itu, penyedia kelas bahasa isyarat itu rata-rata di kota-kota besar, di Jakarta, di Bandung gitu kan. Dan itu pun kalau teman-teman di luar daerah ikut ke kelas bahasa isyarat Indonesia Jakarta atau Bandung, itu hanya sebagai referensi. Misalkan nih, aku orang Sumedang dan aku belajar bahasa isyarat Jakarta lewat online, misalkan sekarang kan banyak online. Nah itu tuh hanya sebagai referensi gitu. Belum tentu bahasa isyarat yang dipelajari di kelas bahasa isyarat itu sama dengan bahasa isyarat yang digunakan oleh teman-teman tuli di Sumedang, karena itu berbeda. Ya mungkin banyak yang samanya, tapi itu pasti ada yang berbeda, karena ya bisindo itu berbeda tiap daerahnya gitu. Dan kamus pun bisindo belum banyak menurut aku. Pusbisindo itu baru mengeluarkan kamus atau panduan bahasa isyarat untuk wilayah Jakarta. Itu udah ada dijual online juga oleh Pusbisindo di Tokped kalau nggak salah. Dan di situ juga di deskripsinya juga mereka menyebutkan bahwa itu nggak bisa dijadikan bahasa isyarat mereka yang utama gitu. Itu hanya sekedar referensi kalau mereka membeli dari wilayah luar kota Jakarta gitu kan, masih ada seperti itu. Terus kan sekarang kelas-kelas bahasa isyarat banyak yang berbayar gitu kan, mungkin itu bisa jadi salah satu kendala buat teman-teman dengar belajar bahasa isyarat. Loh kok katanya buat belajar ilmu perhitungan? Nah ya itu aku juga nggak ngerti kenapa untuk berbagi ilmu itu perhitungan gitu. Maaf aja nih, soalnya alhamdulillah aku di daerah aku teman-teman tulinya itu mereka terbuka, sering ngadain kelas bahasa isyarat gratis gitu kan. Dan antusias teman-teman dengarnya pun di sini alhamdulillah terbuka gitu. Banyak yang ingin belajar bahasa isyarat gitu. Kita di sini dipermudah loh belajar bahasa isyarat.
gitu kan. eh, ya gimana ya, ya kalau untuk belajar lah ya dipermudah aja gitu, maksudnya jangan jadi penghalang lah. Aduh aku nggak punya uang nih mau ikutan kelas bahasa isyarat tapi nggak ada uang gitu. Nah banyak kok apa ya, penyedia-penyedia kelas bahasa isyarat yang gratis gitu, tapi ingat juga gitu kalau untuk Bisindo itu hanya sekedar referensi gitu kan, karena setiap daerah berbeda. Nah itu teman-teman, aku sebenarnya sedikit agak gatalnya tuh karena itu katanya isu CB isu CB akan dihapuskan ini keluar dari teman dengar yang pro Bisindo gitu. Ya aku sih mau pakai CB mau pakai Bisindo yang penting itu terbaik untuk teman tuli ya, karena kedua bahasa isyarat ini ya punya kelemahan dan kelebihannya masing-masing. Itu ya pasti itu untuk perkembangan yang baik untuk teman-teman tuli, terus untuk teman-teman dengar juga agar bisa dengan mudah belajar bahasa isyarat gitu ya. Begitulah, jadi teman-teman yang udah dengar mengenai isu tentang CB dihapus, tenang aja, CB nggak dihapus ya, sampai saat ini nggak dihapus. Itu hanya keluar dari mulut-mulut gatal yang ingin menghapuskan CB mungkin ya. Ada gimana ya aku menanggapinya nih ya, begitulah, kita sama-sama mendukung aja. Apapun hasilnya itu pastikan udah hasil riset dari orang-orang yang paham, orang-orang yang berilmu gitu kan. Dan yang paling penting orang-orang yang paham akan perkembangan bahasa, perkembangan nggak bahasa aja sih, perkembangan semuanya dari teman-teman tuh dari awal, dari kecil hingga akhirnya bisa sukses gitu. Aduh ya alhamdulillah aku akhirnya bisa menyapa teman-teman kalian lagi mungkin ya jalannya dengan adanya isu ini. Aku gatel banget sih dari kemarin pengen bikin video gitu, aku sampai sharing ke suami, gimana ya aku bikin video jangan ya, tapi aku takut juga sih gitu, takut salah gitu dalam menyampaikannya karena ya ini hal agak sensitif sih ya, hal yang agak sensitif gitu antara kedua bahasanya itu. Tapi menurut kata suami aku ya udah sampaikan aja apa yang ada di hati kamu, apa yang ada di perasaan kamu, sampaikan aja, nggak ada salahnya kok kita menyampaikan aspirasi, betul kan? Nggak ada salahnya menyampaikan aspirasi. Dan semoga teman-teman semua di sini juga tetap semangat untuk belajar bahasa isyaratnya. Ingat ya, belajar bahasa isyarat itu banyak caranya, banyak caranya yang gak kamus juga. Kalian sering-seringlah ketemu dengan teman-teman tuli, itu intinya sering bersilaturahmi dengan teman-teman tuli supaya kemampuan bahasa isyarat kalian itu terasah gitu. Oke, terima kasih banyak yang udah nonton hampir 20 menit lamanya ya. Ya kan aku kangen juga sih nyapa kalian. Semoga kalian sehat-sehat terus di masa pandemi ini. Jangan lupa protokol kesehatannya, jaga kesehatannya. Semoga kita bisa bertemu di lain kesempatan. Jangan lupa gimana ya, agak kaku juga nih. Jangan lupa subscribe yang belum, jangan lupa like juga. Jangan pakai itu, terserah lah, mau subscribe mau like juga terserah lah, pokoknya aku ini menyampaikan aspirasi aja. Makasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.